Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dari deep learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah deep learning. Nah, deep learning ini sendiri berawal dari seorang Geoffrey Hinton di tahun 2006 memperkenalkan salah satu varian jaringan syaraf tiruan yang disebut dengan Deep Belief Nets. Nah, kemudian di tahun 2009 Andrew beserta kawan-kawannya memperkenalkan penggunaan GPU untuk deep learning melalui paper yang berjudul Large Scale Deep Unperceived Learning Using Graphic Processor dengan menggunakan GPU jaringan saraf tiruan yang dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan CPU. Kemudian dengan tersedianya hardware yang memadai, perkembangan deep learning mulai pesat dan menghasilkan produk-produk yang dapat dihasilkan atau yang dapat dinikmati saat ini, seperti dengan pengenalan wajah, self-driving car, pengenalan suara, dan lain-lain. Kemudian apa itu deep learning? Nah, deep learning ini adalah bagian dari kecerdasan buatan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multi-layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Kemudian deep learning ini berbeda dengan teknik machine learning yang tradisional. Maksudnya karena deep learning ini secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain pada manusia. Nah, di sini ada contoh mesin belum mengetahui apakah ini adalah kucing atau bukan. Kemudian proses yang dilewati dari mesin adalah apakah objek memiliki beberapa variabel. Di sini apakah objek memiliki dua mata, apakah objek memiliki 4 kaki, apakah objek memiliki kumis panjang, apakah objek memiliki bulu tebal. Barulah mesin mengetahui ini kucing atau bukan. Nah, bagaimana dengan gambar berikut? Nah, pasti dari parameter sebelumnya pasti mesin pasti mengatakan ini bukan kucing, dan pasti manusia mengatakan bahwa ini kucing. Nah, tidak semua hewan berbulu, memiliki ekor, dan memiliki telinga yang menjulai ke atas itu adalah kucing. Tapi bagaimana dengan manusia yang mengenali ini kucing? Nah, itulah di mana neural network mengambil perannya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana convolutional neural network atau yang biasa orang-orang sebut dengan CNN. Nah, CNN adalah pengembangan multilayer perceptron atau MLP yang didesain untuk mengolah data 2 dimensi. CNN termasuk dalam jenis deep neural network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra, pada khususnya klasifikasi citra. Tapi MLP kurang sesuai untuk digunakan karena penyimpanan informasi dari data citra menganggap setiap pixel dari fitur yang independen, sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik. Kemudian sejarah CNN. CNN pertama kali dikembangkan dengan nama Neo-Sognetron oleh Kinohiko Fukushima, seorang peneliti dari NHK Broadcasting Science Research Laboratories, Kinuta Setegaya, Tokyo, Jepang. Kemudian konsep tersebut yang dikembangkan dari sini dimatangkan oleh Ian LeCun, seorang peneliti dari AT&T Bell Laboratories di Holmet, New Jersey, USA. Kemudian model CNN dengan nama Linet berhasil diterapkan oleh LeCun pada penelitiannya mengenai pengenalan angka dan tulisan tangan. Kemudian pada tahun 2012
Alex Krzyzewski dengan penerapan CNN miliknya berhasil menjuarai kompetensi ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge di tahun 2012. Nah, prestasi tersebut menjadi momen pembuktian bahwa metode deep learning, khususnya metode CNN terbukti berhasil. Nah, kemudian konsep CNN. Nah, cara kerja CNN memiliki kesamaan pada MLP. Namun, dalam CNN setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi. Tidak seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran satu dimensi. Nah, di sini setiap layar yang ditunjukkan pada kotak merah dan biru dengan masing-masing layar berisi neuron atau lingkaran putih yang digambar. Nah, MLP ini menerima input dari data satu dimensi dan memprogresikan data tersebut pada jaringan hingga menghasilkan output. Nah, setiap hubungan antar neuron pada layar bersebelahan memiliki parameter bobot satu dimensi yang menentukan kualitas mode. Nah, setiap data input pada layar dilakukan operasi linear dengan nilai bobot yang ada. Kemudian hasil komputasi dan transformasi menggunakan operasi non-linear yang disebut dengan fungsi aktivasi. Nah, pada CNN, data diprogramasikan pada jaringan adalah data dua dimensi. Operasi linear dan parameter bobot pada CNN berbeda. Nah, pada CNN, operasi linear menggunakan operasi konvensional dan bobot tidak lagi satu dimensi saja, namun berbentuk empat dimensi merupakan komponen konvolusi di mana dimensi bobot pada CNN adalah sebagai berikut. Nah, neuron input dikali neuron output dikali tinggi dikali lebar. Nah, kemudian karena sifat proses konvolusi, maka CNN hanya dapat digunakan pada data yang memiliki struktur dua dimensi seperti citra dan suara. Lanjut. Nah, arsitektur jaringan CNN. Dengan perkembangan deep learning ditemukan bahwa mengatasi kekurangan MLP dalam menangani data kompleks diperlukan fungsi untuk mentransformasikan data input menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh MLP. Hal tersebut memicu perkembangan deep learning, di mana dalam satu model diberi beberapa layar untuk melakukan transformasi data sebelum data diolah menggunakan metode klasifikasi. Nah, hal tersebut memicu perkembangan model neural network dengan jumlah layar di atas 3. Namun dikarenakan fungsi layar awal sebagai metode ekstraksi fitur, maka jumlah layar pada sebuah CNN tidak memiliki aturan konvensio universal dan berlaku berbeda-beda tergantung dataset yang digunakan. Nah, kemudian arsitektur jaringan. Berikut beberapa layer pada arsitektur jaringan CNN. Yang pertama, convolutional layer. Nah, convolution layer melakukan operasi konvolusi pada output dari layar sebelumnya. Nah, layer tersebut adalah proses utama yang mendasari sebuah CNN. Konvolusi adalah suatu istilah matematis yang berarti mengaplikasikan sebuah fungsi pada output fungsi secara berulang. Dalam penggunaan citra, nah, kotak hijau secara keseluruhan adalah citra yang dikonvolusi. Kernel bergerak dari sudut kiri atas atau kanan bawah, sehingga hasil konvolusi dari citra tersebut dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Nah, konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spesial pada data. Nah, bobot pada layar tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan, sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN.
Nah, kemudian yang kedua ada subsampling layer. Nah, subsampling layer adalah proses mereduksi ukuran sebuah data citra dalam mengolah citra. Sebuah sampling juga bertujuan untuk meningkatkan inferensi posisi dari fitur. Dalam sebagian besar CNN, metode sampling yang digunakan adalah max polling. Nah, max polling membagi output dari convolution layer menjadi beberapa grid kecil, lalu mengambil nilai maksimal dari setiap grid untuk menyusun matris citra yang telah direduksi. Proses tersebut memastikan fitur yang didapatkan akan sama meskipun objek citra mengalami translasi atau pergeseran. Nah, kemudian ada fully connected layer. Nah, layer tersebut adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Nah, setiap neuron pada convolutional layer ke dalam sebuah fully connected layer. Karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spesial dan tidak reversible. Fully connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Dalam sebuah jurnal oleh Lin et al. Dijelaskan bahwa convolutional layer dengan ukuran kernel 1x1 melakukan fungsi yang sama dengan sebuah fully connected layer, namun dengan tetap mempertahankan karakter spesial dari data. Hal tersebut membuat penggunaan fully connected layer pada CNN sekarang tidak banyak dipakai. Kemudian hubungan antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Berikut adalah hubungan ketiganya. Kemudian contoh penerapan dalam algoritma deep learning. Nah, bagaimana Google Foto dapat mengenali laut dalam foto. Nah, algoritma pembelajaran mesin tradisional akan sulit mengenali gambar-gambar semacam ini. Perbedaan karakteristik data yang sangat luas menyulitkan pembuatan representasi yang umum dengan akurat. Nah, kuncinya adalah sebuah representasi yang bertingkat, mulai dari representasi yang paling sederhana sampai paling abstrak, misalnya dengan model seperti ini. Nah, fitur pada gambar yang disusun dalam beberapa lapisan bertingkat dari lapisan paling sederhana kemudian sampai lapisan pada abstrak. Nah, dengan input pixel-pixel pada gambar, lapisan pertama dapat dengan mudah mengenali tepi. Kemudian dengan presentasi gambar oleh tepi pada layar pertama, lapisan kedua dapat dengan mudah mengenali bawah sudut atau kontur. Kemudian dengan representasi gambar oleh sudut dan kontur pada lapisan kedua, lapisan ketiga dapat dengan mudah mengenali bawah bagian-bagian objek. Kemudian akhirnya representasi gambar oleh bagian-bagian objek pada lapisan ketiga dapat digunakan untuk mengenali objek. Nah, kemudian ide dari deep learning adalah membuat hierarki konsep-konsep dengan arsitektur yang terdiri dari beberapa lapisan, menyusun konsep yang kompleks dari konsep-konsep yang lebih sederhana. Sifat ini memberikan deep learning kemampuan untuk mempresentasikan sebuah permasalahan dengan fleksibilitas yang tinggi. Baik, terima kasih. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai deep learning dan CNN beserta contohnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.